Balik lagi bersama gua di Redava. Dan pada video kali ini, sorry gua agak lemes. By the way, gua agak malas banget hari ini. Tapi gua mesti buat konten hari ini. Dan konten gua sekarang adalah itu ada kaitannya dengan konten yang dimana gua bahas tentang perhororan, yaitu membahas tentang hal mistis. Yang dimana ceritanya ini gue dapat dari salah satu website yang bernama Wattpad. Judul pada hari ini yang bakal mau gue bahas dan bakal mau gue bacain ke kalian semua, yaitu yang berjudul Malignus. Gue nggak tahu artinya ini Malignus apa, dan mungkin nanti dari salah satu kalian yang menonton video ini pasti kalian ngerti apa yang gue ceritain. Oke, sebelum gue bakal mau mulai cerita gue, baru semua yang masih menjadi penonton baru di video ini, jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Malam itu hujan deras mengguyur tanpa ampun, memukul genteng-genteng rumah seperti ribuan jemari yang marah. Sekali kilat menyambar menerangi kamar dengan sinar singkat yang memantulkan. Nah, ini ceritanya itu kayak petir. Nah, lu kan ada di sebuah ruangan nih, mungkin yang bisa dibilang kamar lu. Nah, lu lihat dari luar, dari jendela, itu hujan lebat banget bro. Nah, setelah hujan lebat banget, itu kan ada petir tuh. Nah, itu wah, vibe-nya horor men. Oke, kita lanjut ceritanya. Menerangi kamar dengan sinar singkat yang memantul bayangan pepohonan di dinding rumah. Bayangan itu menyerupai makhluk-makhluk gelap yang mengintai, bergerak seolah hidup dalam permainan cahaya dan kegelapan. Suara gemuruh hujan berpadu dengan deritan angin membuat malam itu terasa lebih menyesakan. Oke, jadi ini ya, gue jelasin lagi deh. Ini nanti gue bacanya agak-agak gimana gitu. Nah, ini sekarang gue bakal jelasin lagi deh. Ini ceritanya itu ada sebuah sinar cahaya yang mantul ke bayangan pohonan di dinding rumah. Nah, bayangannya itu menyerupai makhluk-makhluk gelap yang mengintai. Maksud makhluk gelap itu apa bang? Nah gini, jadi kalau misalnya ada petir, ya kan, ntar gue tandain, gue takutnya lupa baca dan salah baca nanti. Nah, bayangan yang mengintai makhluk gaib, maksudnya kayak mengintai, ada yang mengintai bayangan itu. Maksudnya itu dari pencahayaannya si petir tadi, cahaya kilatnya petir itu menyambar di area sekitar rumah lu, dan tiba-tiba ada cahaya yang mungkin menyerupai petir gitulah, kayak cahaya ke masuk dalam rumah lu, terus tiba-tiba kayak ada bayangan gitu yang sedang mengintai gitu. Oke, nanti di samping gua ada penjelasan gambarnya kayak gimana, gambar bayangan hitamnya, tapi gua nggak tahu apakah ini juga asli dalam cerita ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Nah, menyerupai makhluk-makhluk gelap yang mengintai nih, bergerak seolah hidup dalam permainan cahaya dan kegelapan. Oke, seolah-olah bayangan itu gerak dan sedang mengintai gitulah istilahnya. Dan ada suara gemuruh hujan yang berpadu dengan deritan angin. Jadi ada suara hujan yang dipadukan oleh suara angin yang kencang lah istilahnya. Terus lanjut ke membuat malam itu terasa lebih menyesakan. Oke, membuat malam itu terasa seperti menyeramkan lah, seperti itu. Tiba-tiba daun jendela kamar terbuka lebar. Daun jendela kamar, oh maksudnya kayak kain jendela kamar itu terbuka lebar, mungkin karena angin. Menghantam dinding dengan bunyi keras yang membuat Dewi tersentak dari tidurnya, yang membuat dia terbangun dari tidurnya. Terus matanya terbuka perlahan, menyesuaikan diri dengan kegelapan yang dipenuhi gema hujan. Jadi dia agak melek dikit dan mungkin kayak ada rasa takutnya juga. Oke, kita lanjut. Pandangannya tertuju pada jendela yang kini terayun liar.
Oke, mungkin yang dimaksud tadi jendela yang pelan buka atau apalah, terbuka lebar gitu, terus dia tiba-tiba ngelihat ke arah jendela itu, kok buka jendelanya, yang awalnya tadi tutup kok jendelanya buka gitu. Nah itu mungkin di pikirannya si dia. Oke lanjut. Tirainya melambai seolah-olah berusaha melarikan diri. Oke, tirainya melambai seolah berusaha melarikan diri. Tirainya melambai, melarikan diri. Emang tirai bisa melambai cuy? Berarti di balik tirai itu ada sesuatu yang mengganjal. Oke, lanjut. Angin dingin masuk tanpa permisi, menusuk kulit hingga ke tulang, membawa sesuatu yang lebih dari sekedar dingin, sesuatu yang tidak wajar. Jadi kayak tanpa permisi, menusuk kulit hingga ke tulang, membawa sesuatu yang lebih dari sekedar dingin, sesuatu yang tidak wajar. Wah ini berarti bukan dingin banget. Maksudnya ini berarti bukan dingin biasa, ini dingin banget. Dan mungkin gimana nih yang dimaksud dingin? Oke, gue jelasin ya. Ini setahu diri gue ya. Gue jelasin secara singkat, tapi ini mungkin kalau misalnya ada yang salah kalian bisa koreksi dan kalian bisa komentar di bawah ini. Oke, jadi setahu gue ya, kalau misalnya ada angin yang mungkin dingin tapi nggak dingin biasa, itu kemungkinan ada makhluk goib yang sedang mengintai lu atau yang sedang di lingkungan lu. Jadi kayak wah gue gak punya firasat gak enak nih, terus badan gue kok dingin banget. Nah iya itu berarti emang ada sangkut pautnya dengan hal mistis ataupun bisa dibilang makhluk yang tidak terlihat. Jadi ya itu setahu gue ya kan. Kalau kalian mencari info selanjutnya yang lebih detail, kalian bisa langsung cek aja dan kalian bisa cari aja langsung di Google. Nah di situ Google serba bisa tuh. Lu mau cari dingin dingin banget tuh kenapa? Kalau kita masuk ke ruangannya belum kita tahu masuk terus tiba-tiba kok dingin banget di situ, padahal nggak ada AC, nggak ada kipas, nggak ada hujan, nggak ada angin gitu, kenapa kok dingin banget? Nah setahu gue itu sih di sekitar lu ada sesuatu sih, hati-hati aja bro. Oke cukup dari gue. Sebenarnya gue lagi bete banget, lagi males, tapi ya gue harus buat konten. Tapi untuk sekarang sih bakal gue jadwalin ya. Oke ini hari apa ya, gue lupa. Ini kalau nggak salah sih ini hari Rabu. Nah ya ini hari Rabu. Oke, gue bakal buat konten kan hari Rabu nih. Ini nge-record gue nih. Dan mungkin proses editingnya itu tuh nggak sekarang. Proses editingnya maybe ya besok. Tapi terus besok malam gue upload. Proses editingnya hari ini. Besok malam gue upload. Dan kalian tunggu aja gue upload jam berapa. Intinya kalian kalau udah subscribe itu kalian jangan lupa nyari loncengnya biar kalian tuh tahu gue uploadnya apa. Jadi biar ada notice gitu. Biar ada notifikasi dari YouTube. Wah, Dirdava sedang upload. Dirdava baru upload gitu. Oke, buat kalian semua nih yang heran nih ya di 7 subscriber ya, di antara 7 subscriber yang mungkin aneh, punya berpikiran aneh, kok Dirdava kok gak pernah upload, kok jarang upload. Ya karena di rumah gua ada bapak gua malu. Asli gua malu, gua nggak bisa record. Jadi ini bapak gua lagi nggak di rumah, jadi kesempatan gua buat gua nge-record. Oke, sebenarnya hal kayak gini nggak mau gua kasih tahu ke kalian, cuman ya biar ada komunikasinya aja lah, soalnya di sini gue jarang komunikasi gitu sama siapa-siapa, jadi agak bisa dibilang pendiam gue di orang bagi-bagi orang sini. Oke, tapi ya udahlah, gue kalau gabut itu gue konten. Gue kalau misalnya lagi mau cerita ke orang-orang itu gue konten. Ya gue nggak bisa cerita ke siapa-siapa, jadi makanya gue buat konten. Gue lagi bete ngonten, gue lagi stres ngonten. Ya cuman konten aja yang bisa menenangin gue. Ya ada juga sih yang bisa nenangin lebih dari konten ini. Ada yang bisa bikin gue tenang, itu ada, nggak cuma konten doang. Oke, cukup hari ini. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, seperti di awal scene video ini tadi, kalian jangan lupa ya like, comment, and share, dan juga subscribe. Nah setelah kalian subscribe jangan lupa juga nih nyalain loncengnya ya, biar kalian tahu gue uploadnya kapan dan jamnya itu jam berapa gue upload.
biar kalian tuh penonton pertama yang menonton video baru dari gua. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Oke, cukup sekian dari gua, dan sekarang udah malam. Gua mau ucapin good night ke kalian semua ya, dan semangat terus untuk hari selanjutnya. Oke, bye, see you.